guys, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan memberitahu kalian 4 rahasia hidup bahagia dari berbagai belahan dunia. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Kalian tahu gak sih apa itu definisi bahagia? Nah, ada yang bilang kalau kita tuh bisa berbahagia dengan mendapatkan banyak uang. Tapi nyatanya banyak orang yang di luar sana memiliki banyak uang tapi tidak bahagia dengan hidupnya. Bahkan ada yang terjerumus ke dalam perjudian, alkohol, dan sebagainya. Jadi sudah jelas kan kalau uang itu bukan merupakan penentu sebuah kebahagiaan. Lihat saja koruptor, mereka memiliki banyak uang tapi mereka tidak bahagia. Bahkan mereka bisa dimasukkan ke penjara dan mereka kehilangan kebebasannya. Jadi uang itu emang bisa membuat kita bahagia, tapi belum tentu uang bisa membuat kita merasa puas dalam hidup. Lalu untuk mencapai kebahagiaan spiritual ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cinta. Cinta itu adalah perasaan ya. Jadi cinta itu ada 3 tingkat. Cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap orang lain, dan cinta terhadap Tuhan. Nah, apabila kita sudah mencintai terhadap Tuhan, itu adalah level tertinggi dari kebahagiaan dan kita akan meraih kebahagiaan hidup. Selanjutnya adalah dengan doa. Doa itu ada 3 tingkatan, yaitu doa untuk bersyukur, doa untuk proteksi, yaitu meminta hal-hal baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan doa untuk orang lain. Kemudian adalah kebajikan. Yang terakhir, apabila kita terus melakukan kebajikan dalam hidup, maka kita akan meraih kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Kebajikan itu sangat simpel ya, seperti kita membantu orang lain, bersikap ramah, kreatif, objektif, disiplin, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan memberitahu kalian 5 rahasia bahagia dari berbagai penjuru dunia. Yang pertama itu berasal dari Jawa. Masyarakat Jawa ini sangat lekat dengan sistem keagamaan dan spiritual. Jadi mereka selalu mengaitkan rasa bahagia dengan Tuhan ya. Pertama, filosofi yang mereka anut adalah nerima ing pandum. Apa itu nerima ing pandum? Menerima itu berarti menerima segala ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi menerima takdir di sini bukan berarti mereka tidak berusaha. Menerima di sini adalah setelah mereka melakukan usaha. Kemudian pandum. Apa itu pandum? Pandum adalah jatah. Jadi masyarakat Jawa percaya bahwa mereka hidup di dunia ini sudah diberi jatah. Jadi menerima impandum adalah menerima segala ketetapan dari Tuhan dengan merasa ikhlas, tidak menggerutu, seperti itu. Lalu filosofi yang kedua itu adalah rukun agawe santoso, cerah agawe bubah. Jadi, masyarakat Jawa percaya dengan kita bersikap rukun, tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri atau kelompok, itu akan membuat kita hidup secara sentosa. Dan apabila kita melakukan perselisihan atau pertengkaran akan membuat kehancuran. Jadi di Jawa itu ada manajemen konflik. Bahkan di Jawa orang-orang yang tidak mau melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama akan dibilang sebagai orang yang tidak lumrah atau orang aneh seperti itu. Lalu tips hidup bahagia yang kedua berasal dari Spanyol, yaitu siesta. Siesta ini berarti adalah tidur siang. Jadi masyarakat Spanyol biasa melakukan tidur siang. Bahkan ada undang-undang yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan tidur siang di beberapa kota di Spanyol. Lalu yang ketiga adalah lagom. Lagom ini berasal dari negara Swedia.
Pada tahun 2018 ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa Swedia adalah negara yang paling bahagia di dunia. Nah, sehingga banyak yang meniru gaya hidup di Swedia, yaitu contohnya adalah lagom. Apa itu lagom? Lagom ini berarti gaya hidup yang tidak terlalu, not too much, not too little, jadi seimbang. Mereka tidak menetapkan semboyan work hard, play hard, karena itu berarti bahkan mereka itu mengurangi jatah lembur. Jadi mereka beranggapan kalau misalnya mereka lembur berarti mereka tidak efisien dalam bekerja ketika mereka sedang waktunya bekerja. Jadi malahan mereka itu mengurangi jatah lembur. Selanjutnya adalah mereka itu menetapkan keseimbangan di semuanya, dalam individu, juga dalam bermasyarakat. Mereka tidak mengedepankan kepentingan ego individu, tetapi mereka mengedepankan kepentingan bersama. Lalu rahasia bahagia yang ketiga adalah tawakal. Tawakal ini berasal dari negara Arab. Ada sebuah hadis yang menyatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka mereka akan diberikan rezeki sebagaimana mereka diberikan seperti burung-burung. Jadi mereka burung-burung ini pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, apakah itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Namun berserah diri kepada Allah itu setelah mereka berdoa dan berusaha, sehingga mereka akan mencapai ketenangan batin karena mereka pasrah kepada Allah.